teman-teman sekalian, ini yang saya lihat di satu sisi bahwa antroposen sekarang mulai dipertanyakan kembali, digantikan atau diseimbangkan dengan nilai-nilai yang baru, yaitu biosen atau biosfer sebagai satu sentral. Biosfer itu maksudnya adalah alam ya. Maka di lain pihak, kebebasan manusia sekarang justru dipertanyakan kembali. Nah, inilah paradigma yang sekarang sedang berkembang dan ini yang saya berharap bisa diantisipasi nanti oleh Festival Film Sumbawa ini. Terutama bagian-bagian mana yang akan kita tonjolkan, kita munculkan. Kalau dulu person, individu, kebiasaan individu yang muncul, ingat dari revolusi Prancis, ketika lepas dari bencana Tambora, maka kemudian muncullah tentang kebebasan, persamaan, dan juga kedaulatan manusia. Jadi teman-teman sekalian, gerakan ini itu muncul karena justru kemampuan, kesadaran perempuan, peranan perempuan yang dulunya sebenarnya cukup kuat, yang mempresentasikan sebagai kekuatan biosfer, ciri-ciri dari alam semesta ini, terutama bumi, maka semua ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup, bahwa dia berinteraksi, dia berproduksi, berkonsumsi, kemudian melakukan perkembangan, ada evolusi yang berkembang, kemudian dia bernafas, dia melakukan reproduksi diri, maka ciri-ciri dari makhluk hidup itu ada di bumi dalam skala lebih luas. Dan itu justru diperkuat dengan perkembangan-perkembangan terakhir yang muncul sekarang ini. Jadi teman-teman sekalian, sahabat film, kerangka inilah sebenarnya yang sedang menjamah, yang sedang menjamur, yang sedang mempengaruhi masa depan kita ini, yaitu tataran yang bersifat planeter, mengusulkan karena secara strategis tempat ini yang ada di Sumbawa ini, terutama yang ada di kawasan yang saya sebut sebagai Samota ya. Kalau untuk teman-teman dari Sumbawa mungkin mudah memperingati kegiatan ini. Samota ini yaitu keberadaan Teluk Saleh, satu akuarium terbuka terbesar yang relatif tertutup, kemudian juga Pulau Moyo yang dia sebagai jangkar penyangga antara dua lautan yang besar, antara Teluk dengan lautan terbuka Flores, dan kemudian Gunung Tambora, itu semua kumpulan dari biosfer, kumpulan dari ekosistem yang lengkap, yang dari sudut sejarahnya juga itu memiliki ingatan dominan dalam masyarakat bumi saat ini. Kita ingat tadi, seperti saya katakan, bagaimana Tambora sudah mampu membuat atau letusan yang ada itu membangun kesadaran baru pada peradaban manusia, maka COVID 2018 ini juga mengingatkan kita untuk menegaskan bahwa setiap wabah itu kita sedang memasuki pada tataran yang baru. Wabah adalah kekuatan disruptif untuk melakukan perubahan. Wabah itu atau bencana selalu menjadi titik bifurkasi untuk melakukan transformasi. Nah, karena itu saya mengusulkan ya, bentuk Adam Alam program ini itu bisa digunakan oleh komunitas film Sumbawa, masyarakat film Sumbawa ini untuk diangkat pada tingkat internasional. Karena tidak saja bahwa kalau kita bisa mengambil tema ini di tempat yang tepat, dengan model-model yang lebih kreatif, dengan menggunakan kekuatan teknologi digital sekarang ini, itu bentuk festival film dan fungsi film yang menggunakan literasi visual ini dalam melakukan perubahan itu jauh akan lebih komunikatif, akan jauh lebih strategis, akan jauh mempunyai nilai yang daya perubahan lebih besar dari ada. Nah, karena itulah Adam Alam Project program ini atau apa yang disebut sebagai person planet program ini bisa dikembangkan
memperluas dari Festival Film Sumbawa yang sekarang berlangsung. Karena tadi, pandangan yang feminin, pandangan yang lebih bersifat biosentrik, yang bersifat alam, itu yang menjadi dasar perubahan. Dan contoh-contohnya itu agak mudah kita temukan di kawasan Samota ini. Di kawasan Teluk Saleh, Pulau Moyo, dan Tambora. Dan program ini menjadi program yang bertingkat nasional nantinya. Apalagi kita tahu sekarang, Samota ini baru saja dipilih 2018 itu oleh UNESCO sebagai Man and Biosphere, hubungan antara manusia dengan biosfer. Jadi saya ingat pada tahun 2015 dulu itu, termasuk beberapa teman-teman yang sekarang terlibat di dalam Festival Film Sumbawa ini, masih awalnya pada saat itu saya ingat Andari juga, moderator, itu terlibat aktif di dalam pemutaran yang film yang pada saat itu kita harapkan ini bisa mencari momentum global, tapi sayang sekali bahwa itu tidak bisa berkembang meskipun sudah kita lakukan. Kita membuat pemutaran film di pulau-pulau, pindah dari satu pulau ke pulau lain, kemudian melakukan refleksi. Saya ingat dulu, itu ada Arswendo Atmowiloto almarhum, ada Rey Saitapi, ada Ayu Laksmi, ada ini yang terlibat. Jadi jejaknya sebenarnya sudah mulai ada untuk menjadikan Samota ini, kawasan ini menjadi satu festival film yang bersifat global, bersifat internasional, tetapi dengan tidak perlu penduduk terlalu banyak, dan perspektif yang bersifat feminin, perspektif perempuan, perspektif yang bersifat ke bumi atau ke biosen dibandingkan kepada antroposen. Dengan demikian, melihat dari namanya, melihat dari tempatnya yang strategis, saya kebetulan kecil lahir di sekitar tempat ini. Jadi saya tahu sekali tentang detail-detail dari kawasan mungkin yang ada seluas sekitar 200 kilometer persegi ini. Banyak jenis biodiversity, banyak memori, ingatan, banyak suku yang ada di dalam kawasan ini. Saya kira kalau misalnya pada tahun-tahun ke depan, di samping menyelenggarakan Festival Film Sumbawa yang sekarang sudah dilakukan dengan sangat baik, dan untuk menyemai atau menumbuhkan bakat-bakat baru dalam tradisi perfilman, tetapi pada tahun-tahun ke depan, saya kira perlu kawasan ini itu diangkat menjadi satu simbol, tidak saja untuk Sumbawa, tidak saja untuk NTB, tidak saja untuk Indonesia, tetapi terbentuknya kesadaran bumi. Saya kira itu dulu, Andari, moderator, yang ingin saya sampaikan, karena saya mungkin lebih banyak ingin berdiskusi ya, langsung. Saya tiba-tiba memang agak kesulitan kalau saya bercerita tentang sesuatu yang sangat saya kenal. Ya, terima kasih Kak Taufik atas presentasinya yang mungkin memberikan satu ide yang cukup inspiratif buat kami, komunitas film Sumbawa, komunitas di perfilman di Sumbawa. Memang ketika kita membuat membuat Festival Film Sumbawa, kita ingin sekali memang ada keterlibatan dari masyarakat lokal, terutama untuk mengadres isu-isu yang berkaitan dengan alam maupun lingkungan, terutama mengenai interaksi dengan manusia seperti itu. Dan Sumbawa dengan sejarah yang begitu panjang, seperti tadi sudah dipresentasikan oleh Kak Taufik tentang letusannya Tambora, terus kemudian ada perubahan yang membuat kita terhentak untuk memulai sebuah abad baru seperti itu. Nah, mungkin sebelum saya membuka diskusi ini, mengajak para partisipan untuk mengajukan pertanyaan, fenomena tentang interaksi manusia, kemudian alam, dan dalam bentuk ketahanan budaya, itu sebenarnya bukan isu baru ya, karena itu sudah ratusan tahun
selalu seperti itu berkaitan, berinteraksi, dan akan melahirkan momentum-momentum baru seperti yang telah disampaikan oleh Kak Taufik seperti itu. Nah, mungkin saya ingin mengelaborasi sedikit dari penjelasan Pak Taufik tentang interaksi tersebut. Kira-kira seperti apa ketika sebuah masyarakat di lingkup lokal, misalnya katakanlah ini Sumbawa, karena festival film ini berada di Pulau Sumbawa, apa yang perlu kira-kira kita mungkin persiapkan untuk melihat bahwa kita bisa bersama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan suatu upaya dalam melakukan ketahanan budaya. Mungkin Kak Taufik bisa menjelaskan. Jadi realitas bumi itu nggak bisa lagi kenyataan dibagi-bagi sebagaimana dulu kita membagi kalau yang terjadi dan satu tempat lokal, dia hanya terjadi di situ, tidak ada hubungannya pada tempat lain. Nah, wabah ini satu contoh yang paling mudah sebenarnya. Mulai dari satu tempat di Cina, kemudian sekarang menjalar ke seluruh dunia, dan kadang bersifat hampir-hampir terjadi serentak. Dan begitu juga bisa ditangani secara serentak di satu tempat, maka tempat lain mudah untuk mempelajari. Jadi perbedaan antara lokal dengan yang global sekarang itu sudah tipis sekali. Nah, bagaimana daerah-daerah yang sangat strategis seperti di Sumbawa ini bisa berperan atau mempunyai dampak langsung terhadap kegiatan global? Pertama, kita harus mengetahui dulu tentang apa yang paling penting, apa yang paling utama, apa yang paling strategis, apa yang paling dilakukan, yang bisa dilakukan, yang punya dampak global. Contohnya gini, kalau di dalam tradisi akupuntur ya, akupuntur itu kalau ada orang yang sakit, maka pertama-tama seorang akupunturis itu berbeda dengan seorang dokter yang modern. Dokter modern kan langsung melihat gejala-gejala sakit itu, kemudian dicari hubungan logikanya dengan pengobatan yang ada. Dikasih obat ini, misalnya kemudian harus dioperasi di sini, meskipun perkembangan teknologi sekarang sangat baru ya. Tetapi cara berpikir akupunturis itu, dia pertama-tama harus melihat peta tubuh secara keseluruhan. Saraf-sarafnya seperti apa, peta saraf seperti apa. Nah, kemudian setelah mengetahui peta saraf, melihat gejala itu, dia kemudian memilih titik mana saraf yang harus ditekan, yang harus diakupunturis, yang harus disembuhkan, meskipun kadang tidak berhubungan dengan penyakitnya yang ada. Karena seluruh sistem itu saling berhubungan. Dia mengetahui tempat potok yang harus dilakukan. Dan yang ketiga yang harus ada, siapa yang melakukan totok itu. Tentu saja dia orang yang perlu berpengetahuan. Misalnya, bumi ini sedang sakit, nah kita harus melihat petanya dulu. Titik-titik saraf apa yang ada. Tadi saya mengusulkan bahwa titik peta utama yang sedang ada, itu terjadi pergeseran atau perubahan dari kesadaran yang bersifat Adam, bergeser ke alam, yang antroposentrik, antroposen, kepada biosen, yang person itu kepada planet. Itu pergeseran yang ada. Nah, kemudian yang bisa melakukan perubahan ini dengan cepat. Apakah dengan ideologi, apakah dengan agama, apakah dengan uang, apakah dengan modal ya, makanya munculnya kapitalis, atau dengan negara, kekuasaan. Mungkin bukan. Bukan itu totoknya. Totoknya itu adalah kesadaran visual sekarang ini. Bahasa visual. Bahasa yang paling mudah dimengerti oleh kita. Kalau bahasa agama, bahasa ideologi, bahasa kekuasaan, bahasa ekonomi, itu yang memisahkan kita sekarang ini. Begitu kita bicara bahasa ekonomi, oh ada yang kaya, ada yang miskin, ada negara kaya, ada orang super kaya, ada orang gaya hidupnya tinggi gitu. Dan itu membuat tidak setara. Begitu kita bicara tentang agama, terpisah-pisah semuanya. Bahasa agama nggak mampu menjawab tentang kebersamaan dalam planet ini. Ideologi sama saja. Kemudian negara, apalagi sekarang ini. Dengan wabah ini aja kita sudah agak kalang kabut semuanya.
semua konsep demokrasi itu meleleh di dalam perkembangan baru ini. Nah, apa yang bisa mempersatukan? Karena melalui algoritma, sistem yang ada, Anda mungkin bisa merasakan sekarang di dalam kehidupan sehari-hari melalui media sosial yang ada ini, algoritma itulah yang menentukan apa yang akan kita lakukan, keinginan semuanya untuk pertama kali bersama-sama membangun kesadaran planeter ini. Jadi itu, Andari, moderator, bahwa apa yang ingin kita lakukan sebenarnya Sumbawa meskipun kecil atau tempatnya terisolasi, dan kita tahu banyak festival-festival film atau laboratorium film atau produksi film di seluruh dunia, tetapi kalau itu dilakukan dengan tepat, strategis, dengan berkelanjutan, maka dia akan memiliki dampak yang cukup besar. Kalau saya anukan, kan festival ini sebenarnya pernah kita coba rintis, hanya tidak terlalu sukses ya pada 2015 kemarin. Kalau tahun itu dianggap orang gila itu membuat festival di Samota itu. Tetapi kalau sekarang itu justru itu yang paling masuk akal. Karena meskipun tidak terlalu banyak orang, tetapi adalah pelaku-pelaku film yang serius di kawasan di laut dan di gunung, dan itu seperti satu anima mundi, pusat dunia yang ada, maka kemudian akan mudah sekali kita akan bisa menarik ya perhatian dunia internasional, global. Karena siapa yang nggak kenal apa yang terjadi di Tambora? Siapa yang nggak tahu tentang apa perkembangan, dan kebetulan Pulau Moyo juga sudah cukup terkenal ya sebagai tempat ini. Apalagi kemudian sekarang Teluk Saleh dengan hiu pausnya, dengan ubur-uburnya, dengan keragaman yang ada. Saya kira itu, Andari. Saya hanya memberikan beberapa gambaran-gambaran aja. Nah, ini yang keempat, ya tadi, Samota juga sudah dipilih sebagai tempat man and biosphere. Ini memang ditujukan dari sudut sains sebenarnya, tentang dan diversitas yang ada dalam satu tempat, bahwa tempat bagaimana tempat-tempat yang bersejarah atau strategis, hubungan antara manusia dengan alam. Ini konsep tentang MAP, program MAP yang ada di UNESCO, Man and Biosphere. Nah, kebetulan ini kita daerah Samota ini sudah dipilih untuk itu. Jadi isu-isu yang dibawa oleh festival film Sumbawa ini, yaitu alam, perempuan, dan ketahanan budaya, semuanya itu sudah ada di dalam program ini. Hanya sifatnya aja yang bersifat global, tidak semata-mata lokal. Makasih. Mungkin sudah ada yang bertanya? Ya, menarik sekali Kak tadi penjelasan tentang hal itu, karena memang dari setiap masa gitu ya, atau dari setiap waktu itu selalu ada highlight tentang itu, tentang manusia, interaksi manusia, alam, dan budaya yang dihasilkan seperti itu. Nah, mungkin kalau misalnya kita agak flashback sedikit ke belakang, mungkin saat ini kan tantangan kita terhadap tantangan kita manusia global itu adalah pandemi. Nah, 200 tahun yang lalu, lebih dari 200 tahun yang lalu, pasca letusan Tambora, kita tuh juga berhadapan dengan pandemi. Kalau tidak salah, kolera itu mulai merajai dunia juga pada saat itu. Nah, mungkin sambil menunggu teman-teman untuk ikut berpartisipasi dengan kita dalam diskusi ini, mungkin Kak Taufik misalnya bisa melihat kira-kira apa ada polanya, Kak. Misalnya kalau misalnya pada saat Tambora itu interaksi manusia, alam, dan bagaimana upaya untuk survive terhadap satu tantangan yang besar itu sudah dilakukan. Nah, kira-kira tahun ini kira-kira ada pola seperti apa untuk interaksi dari manusia dan alam ini, terutama di masa pandemi corona ini? 70.000 tahun yang lalu, pada saat ketika yang
letus itu yang merubah penanganan dari umat manusia, spesies manusia, bukan umat, spesies. Ledakan Toba itu ledakan yang paling ya di bumi ini. Kira-kira spesies yang bertahan itu hanya 6% aja yang ada. Jadi Anda bayangan gini deh. Dan ledakan Toba itu baru kemudian akhirnya kalau kita lihat dalam perkembangan itu ditemukannya tentang penggunaan suara. Jadi penelitian misalnya yang ada di Sangiran tentang perkembangan tulang yang ada di kerongkongan dari Homo erectus itu pertama kali sebenarnya penggunaan pita suara. Nah, dan kemudian dari sinilah kemudian mereka beradaptasi. Dari situ mengalami domestikasi terhadap hewan-hewan dari agraris. Jadi ini respon manusia ya terhadap itu. Nah, kita tahu kemudian setiap masa itu selalu ada bencana. Itu ada diikuti dengan pandemi. Dan karena dulu tingkat interaksinya tidak begitu kuat, maka pandemi itu kadang bersifat Black Death ya, pandemi. Itu kira-kira pada tahun 1490-an ya, 97 kira-kira puncaknya dari tahun 1495. Nah, itu sebenarnya mulainya pandemi itu dibawa yang ada di kapal-kapal Kublai Khan dari Asia yang menuju ke Eropa. Ketika itu di Italia ya. Kemudian di sana kemudian berkembanglah Black Death ini yang hampir membunuh setengah lebih dari penduduk Eropa. Kalau sekarang Anda lihat tingkat kematiannya cukup kecil, nggak terlalu besar sebenarnya dibandingkan apa yang terjadi pada saat itu. Nah, Black Death inilah kemudian yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tentang otoritas kedaulatan manusia. Makanya muncullah konsep manusia yang pertama. Maksudnya manusia sebagai konsep ya, bukan manusia sebagai tubuh, sebagai satu spesies. Bahwa kedaulatan manusia, kebebasan manusia, dan dari sinilah kemudian Renaissance itu berkembang. Dari sinilah teknologi itu kemudian berkembang. Nah sekarang ini muncul wabah yang dimulai dari wabah ini sebenarnya bukan wabah yang muncul demikian saja. Mulai dipahami bahwa wabah yang sekarang ini itu hasil interaksi sebenarnya manusia dengan alam yang cukup lama dan reaksinya. Kemudian tidak terduga itu begitu cepatnya dia beredar, begitu cepatnya dia viral. Bahkan bahaya yang paling utama viral sebenarnya istilah virus. Dan kemudian sudah mencerminkan, sudah ada di dalam kesadaran kita ini. Dan inilah yang kemudian yang mempengaruhi. Nah, menariknya bagaimana respons Indonesia sebenarnya atau masyarakat kepulauan ini terhadap wabah ini. Penelitian dari Alfred Russel Wallace tentang apa yang disebut dengan evolusi ya. Kalau yang sekarang ini kan ada geom yang dominan dari Charles Darwin yang mengatakan bahwa survival of the fittest sangat kompleks ya, sudah berkembang. Bagaimana mereka mempertahankan kekuatan? Yaitu dengan vaksin, dengan ilmu pengetahuan teknologi. Karena dia percaya bahwa senjata dari kekuatan ini, the fittest ini, itu adalah ilmu pengetahuan teknologi. Makanya digunakanlah kemudian vaksin. Di seluruh dunia percaya bahwa vaksin inilah yang bisa menyelesaikan masalah ini. Siapa yang kuat? Tapi mereka yang mudah untuk beradaptasi, mereka yang memiliki kelenturan untuk kerjasama, mereka yang bisa bergotong royong, itulah yang bisa bertahan. Nah, inilah sebenarnya yang tanpa sadar dipraktekkan di kita ini. Kemudian juga ketika menghadapi COVID ini, itulah yang serentak bisa kita lakukan bersama-sama. Nah, bayangan saya sekarang, festival film atau program-program film yang partisipatif
harus dilihat sebagai cara untuk melakukan kerjasama, melakukan adaptasi, untuk melakukan pertukaran kegiatan ini. Itu pandangan dasarnya. Saya kira gitu, Andari. Metode ya, cara yang dilakukan oleh masyarakat Nusantara. Ya, menarik sekali apa yang dijelaskan oleh Kak Taufik tadi. Mungkin ini Kak Taufik, tadi ketika ngomong soal ketahanan budaya ya, selama ini kan kita sering berpikir bahwa sifat yang dimiliki oleh manusia, terutama perempuan, itu kan sangat erat kaitannya dengan sifat feminin alam seperti itu. Nah, sedangkan sifat dari maskulin itu lebih diidentikan dengan laki-laki atau pola-pola yang lebih eksploitatif terhadap alam seperti itu. Nah, sebenarnya Festival Film Sumbawa ini mengangkat tema tentang perempuan, alam, dan ketahanan budaya sebagai salah satu cara untuk merefleksikan seperti apa hubungan interaksi, lalu terus kemudian peran ataupun apa yang peran yang bisa diambil gitu dalam situasi yang tidak terlalu menguntungkan seperti saat ini. Nah, ketika berbicara soal budaya, seperti tadi Kak Taufik menyinggung sedikit tentang siapa yang bisa survive adalah dia yang bisa beradaptasi seperti itu. Nah, mungkin kalau misalnya dilihat dari konteks sekarang, itu kira-kira siapa yang beradaptasi di masa pandemi corona ini? Dan kira-kira nanti akan seperti apa sesuatu adaptasi yang baru yang akan hadir seperti itu? Kalau menurut saya, kalau sekarang itu yang harus adaptasi, menyesuaikan diri, itu bukan orang per orang lagi, bukan kelompok per kelompok, tetapi satu cara pandang. Jadi nilai-nilai cara pandang untuk melihat kenyataan, itu yang perlu diperjuangkan untuk masuk ke dalam ini. Dan saya sekarang justru agak optimis ya, karena dari kalangan perempuan sekarang ini, terutama yang pembuat film, sebenarnya saya nggak mengatakan begini, bahwa semua perempuan akan mendukung pandangan yang feminin, itu pasti enggak. Atau pandangan yang bersifat alam, itu enggak. Ada banyak laki juga yang mendukung pola-pola semacam itu. Begitu juga sebaliknya. Jadi pengertian feminin dan maskulin di sini itu harus dalam konteks gender, dalam pengertian cara mengkonstruksikan realitas sebenarnya. Nah, di Nusantara dulu pandangan ini sebenarnya dominan sekali di kepulauan ya, bahwa peranan perempuan itu jauh lebih kuat sebenarnya di dalam beberapa. Ini tidak berhubungan semata-mata misalnya dengan konsep masyarakat yang matriarkat atau yang patriarkat, bukan itu. Tetapi karena memang karena perubahan iklim yang begitu besar ya di ini, kemudian juga letak kita di ekuator, adanya biodiversitas, itu mau nggak mau satu logika adaptasi itu lebih kuat dibandingkan logika perang. Jadi kalau Anda lihat ya, kenapa misalnya agama-agama, kita lihat sekarang, kalau di daerah yang ada di benua, apakah itu di Timur Tengah, atau di Eropa, atau di Asia ya, di India, itu kan daerah benua ini. Yang kemudiannya alamnya itu relatif lebih stabil sebenarnya dibandingkan dengan perubahan bencana yang ada di Nusantara ini. Karena itu agama di sana, itu agama yang selalu berbicara tentang manusia, interaksi antar manusia. Jadi mereka bicara tentang keadilan, ya, membicara tentang otonomi diri, tentang kesadaran, berbicara tentang persamaan, berbicara tentang ini. Jadi di Nusantara ini, yang saya sering menyebutkan istilahnya kita ini adalah Bumintara ya. Sehingga yang disebut dengan agama yang muncul di sini, itu bisa menerima agama mana saja, karena
Yang diutamakan itu adalah hubungan manusia dengan alam, bukan manusia dengan manusia. Kalau di tempat-tempat benua itu selalu perang terjadi. Jatuh bangun peradabannya itu dimulai dan diakhiri oleh perang, pembunuhan, genocide antar manusia. Tapi kalau kita di Nusantara ini, perubahan terjadi, mau nggak mau, kita itu harus saling terkait, saling kerjasama, saling berbagi, saling senasib, saling sepenanggungan gitu. Makanya meskipun di Nusantara ini sukunya banyak, bahasanya banyak, agamanya banyak semua itu, mau nggak mau mereka terus bersatu. Dan kemudian bangun ini, karena naturalnya memang begitu. Berbeda misalnya dengan Arab, kebudayaannya satu, anunya satu, tapi negaranya banyak. Sebaliknya di kita, itu begitu banyak yang ada, tapi negaranya satu. Itu menunjukkan bahwa keinginan naluriah dari masyarakat di Bumintara ini untuk bekerja sama, untuk cara untuk melakukan survival. Jadi yang bisa melakukan adaptasi ini itu cara berpikir. Nah, cara berpikir ini yang sedang kita perjuangkan. Nah, persoalannya sekarang, dengan perkembangan teknologi, dengan algoritma yang ada ini, maka cara berpikir ini itu adaptasinya bersifat seragam dan tunggal di seluruh dunia sama. Sehingga keunikan-keunikan yang ada di masyarakat kita itu akan mulai hilang. Tidak lagi menjadi kekuatan penggerak. Bukan lagi totok-totok yang bisa menyembuhkan di dalam akupuntur itu. Nah, karena itulah kenapa pentingnya satu ekspresi-ekspresi visual yang ada, yang beragam. Nah, festival film seperti yang teman-teman mulai, dan kita berharap juga di tempat-tempat lain ada, inilah cara untuk menjaga keberagaman dari pandangan tunggal, algoritma kesadaran. Nah, itulah sebenarnya cara untuk beradaptasi. Sebanyak mungkin melakukan perubahan, perbedaan, keragaman ekspresi, maka dengan demikian daya tahan itu akan muncul dengan sendirinya. Saya kira gitu, Andari. Ya, terima kasih Kak Taufik. Para partisipan yang ada di dalam ruang webinar kali ini, kami dari Festival Film Sumbawa itu sebenarnya menyediakan merchandise yang cukup menarik. Saya lupa tadi ngomong di awal-awal ya. Nah, ini mungkin kami akan memberikan merchandise ini pada partisipan yang aktif bertanya. Jadi mungkin bisa dimanfaatkan untuk mengajukan pertanyaan, atau mungkin sudah ada yang ingin dikomen gitu dari apa yang kita obrolkan tadi bersama Taufik Rahzen. Sambil menunggu mungkin kira-kira ya Kak Taufik, kalau misalnya tadi Kak Taufik bilang bahwa zaman ini kan memang eranya visual gitu ya, di mana segala sesuatu itu ditunjukkan dengan kekuatan visual seperti itu. Nah, film menjadi salah satu yang bisa merepresentasikan medium yang cukup powerful untuk memperlihatkan itu kepada masyarakat, kepada komunitas lokal dalam mungkin hubungannya dengan lokal dan global tadi seperti itu. Nah, kira-kira di era visual ini, di manakah kecenderungannya konten budaya yang coba disampaikan, terutama mungkin dari pengamatan Kak Taufik, terutama tentang representasi isu, terutama isu-isu kebudayaan yang ada di dalam film. Dan festival sendiri sebagai medium untuk mempublikasikan atau mempertontonkan film kepada masyarakat itu bisa cukup efektif untuk semakin merangkul komunitas untuk merayakan yang namanya mungkin keberagaman dalam kebudayaan. Bagaimana kira-kira komentar Kak Taufik soal ini? Oh iya, pengertian tradisi visual itu kan sebenarnya pencanggihan, sofistikasi, kompleksitas dari tradisi visual sebelumnya. Kalau tradisi visual sebelumnya
itu berdasarkan atas produksi mata ya, atau sensasi yang akan dianukan secara mata, dari penglihatan, dari kenyataan, bahwa yang visual itu ada yang bisa dilihat. Tapi visual sekarang ini itu adalah kesadaran, adalah konsep. Jadi nggak perlu lagi kadang melihat apa yang nyata. Kalau visual yang dulu itu kan kini dan di sini. Baru kemudian ketika ditemukannya film, fotografi, itu visual itu bisa dibuat atau dipindahkan dari tempat kini dan di sini ke tempat lain. Makanya kemudian ada rekaman, ada dokumenter, ada film, narasi itu dikonstruksikan kembali. Artinya, visual ini, budaya visual bisa mengkonstruksikan realitas dalam bentuk yang baru. Karena itu kemudian orang berbagi pengalaman dengan itu. Namun, tradisi visual yang berkembang sekarang ini juga, itu sudah mengarahkan atau bersifat kesadaran dan pandangan dunia, dan menciptakan realitas yang baru sama sekali. Itulah perkembangan dari apa yang sekarang dikenal dengan metaverse. Metaverse itu adalah realitas visual yang menggunakan augmented reality dan virtual reality itu di luar dari kejadian sehari-hari, tapi seolah-olah itu dirasakan. Jadi semua manipulasi sense itu sekarang udah dikendalikan oleh sistem teknologi sudah, oleh algoritma yang ada. Jadi visualnya itu bisa jadi di luar dari diri kita sendiri yang kita rasakan sekarang. Jadi tradisi visual yang ada di dulu, yang kita hanya lihat di foto, di film, di lukisan, itu bukan lagi itu. Sudah bergeser ke kesadaran, pandangan hidup, cara gitu. Jadi bahkan dia sudah bisa bersifat ajaran. Contoh yang paling jelas ya juga kita menggunakan Instagram sekarang, atau Facebook, atau Twitter, itu peninggalan terakhir dari yang memerge dua tradisi tulisan dan visual ini ya. Nah, kita itu dibawa ke dalam satu teritori baru sekarang. Realitas baru, bumi yang baru gitu. Nah, inilah yang visualitas yang berkembang sekarang ini. Nah, teman-teman dari Festival Film Sumbawa ini harus bisa mendialogkan, menarik kembali tentang apa yang terjadi pada dunia visual yang baru diciptakan itu dengan realitas sejarah atau realitas alam yang konkret itu. Itulah kenapa saya mengusulkan bentuk festival film Person Planet ini atau Adam Alam ini di dalam konteks yang baru, sehingga orang bisa bersentuhan langsung dengan bumi, bisa berinteraksi, bisa mencipta, dan terus-menerus itu melakukan kerjasama.